Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini pertanyaan orang kaya kepada Yesus dalam Injil hari Minggu ini. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan orang kaya ini sesungguhnya adalah pertanyaan kita, orang beriman. Meski barangkali kita tidak pernah bertanya secara langsung kepada Yesus. Sebab kerinduan orang beriman adalah memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, orang kaya ini mau memperoleh hidup yang kekal, hanya Allah yang kekal. Maka orang kaya ini mau menghirup nafas kehidupan yang dari Allah bersama-sama dengan Allah selamanya. Orang kaya ini mau hidup di sana. Jawaban Yesus sedikit mengejutkan. Dari 10 perintah Allah, Yesus menyampaikan kepadanya soal hukum yang harus ditaati. Yesus tidak memilih bagian perintah Allah yang mengatur relasi manusia dengan Allah. Akulah Tuhan Allahmu, cintailah aku. Bukan itu yang dipilih Yesus. Supaya bisa hidup di sana, hukum yang hendak ditaati adalah bagian perintah Allah yang mengatur relasi antar manusia. Cintailah ibu bapamu, jangan berzina, jangan mencuri, dan seterusnya. Maka bagi Yesus jelas, kunci untuk hidup di sana ada di sini. Kunci untuk hidup bersama Allah selamanya adalah bagaimana orang hidup bersama manusia yang lain di bumi ini. Saudara-saudari terkasih, semua hukum itu sudah dilaksanakan. Tapi masih ada yang kurang. Orang kaya ini jujur, baik, taat hukum. Ternyata ini belum cukup. Jualah apa yang kamu miliki, berikan kepada orang miskin, ikutilah. Saudara-saudari, orang kaya ini pergi dengan kecewa karena hartanya banyak. Dia mau harta di surga, tetapi harta di dunia lebih menarik baginya. Suatu kali ada seorang yang kaya, tuan tanah, memiliki perkebunan yang luas, tinggal seorang diri di vilanya yang megah di tengah perkebunan itu. Dia bukan orang yang beriman, tapi sangat kaya. Setiap kali dia menaiki lantai 10 vilanya dan memandang sekeliling perkebunannya yang luas, dia selalu berkata kepada dirinya, "Ini semua milikmu. Betapa kayanya engkau." Suatu pagi, Bob, tukang kebunnya, datang dan berkata kepadanya, "Tuan, mohon maaf Tuan, mau bicara." "Oh, ada apa Bob? Pagi-pagi begini, silakan ngomong." Bob itu orang yang beriman, dicintai oleh umat di sekitarnya. Dan ketika datang kepada tuan tanah, dia berkata, "Tuan, tadi malam saya mendapat penglihatan. Tuhan datang kepada saya dan berkata bahwa nanti malam jam 12, orang terkaya di perkampungan ini akan meninggal." Tuan tanah itu mengabaikan kata-kata Bob dan menyuruh Bob bekerja seperti biasa. Semakin tuan tanah ini melupakan kata-kata itu, semakin dia terganggu dan berkata kepada dirinya, "Ya bagaimana kalau malam ini aku mati?" Siang hari, tuan tanah itu pergi ke kota menemui dokter pribadinya, memeriksakan kesehatan, dan semua oke. Bahkan dokter itu mengatakan, tuan ini akan berumur panjang. Dia pulang ke vilanya, tapi masih gelisah akan kata-kata Bob. Maka dia menelepon
dokter pribadinya dan berkata, tolonglah datanglah ke villaku. Sore, sang dokter datang dan dia dijamu makan malam oleh tuan tanah itu. Ketika jam 10 malam, dokter itu mau permisi pulang ke kota. Tuan tanah mengatakan, jangan dulu. Temani saya sampai jam 12. Karena di pikirannya, bagaimana nanti jam 12 malam. Obrolan dilanjutkan dan pada jam 12 tengah malam, tidak terjadi apa-apa. Dokter itu permisi, pulang, dan tuan tanah pun menggerutu. Sialan si Bob. Kata-katanya menggelisahkan saya satu hari ini. Padahal tidak ada apa-apa yang terjadi. Dia kemudian mau naik ke lantai atas untuk istirahat. Tapi tiba-tiba bel villa itu berdering. Dia terkejut, ada tamu tengah malam. Dia turun. Dan sesudah dia membuka pintu, ternyata Rini, putri tunggal Pak Bob itu. Ada apa Rini? Jam segini udah datang? Rini berkata sambil menangis, Tuhan, saya diminta ibu datang ke sini menyampaikan bahwa tadi tengah malam jam 12 Papa telah tiada. Bob begitu disayangi oleh orang-orang di perkampungan itu, mereka sangat kehilangan. Tuan tanah mulai berpikir, kalau begitu bagi Allah yang terkaya di perkampungan ini adalah Bob. Saudara-saudari terkasih, silakan kaya, tapi jangan lupa kaya di hadapan Allah, maka kerajaan surga, kehidupan kekal adalah warisan kita. Amin.